Sebagai ibu dari Nadiem, saya sedihnya luar biasa. Sedihnya Ibu Nadiem lihat anaknya terjerat kasus korupsi. Kami tak menyangka. Orang tua dari mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menristekdikbud, Nadiem Anwar Makarim mengaku sedih melihat anaknya diproses hukum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan. Ibu Nadiem, Atika Al-Gadri, menuturkan bahwa dirinya mengenal betul sosok sang anak. Ia meyakini Nadiem tidak mungkin melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan oleh Kejaksaan Agung. Sebagai ibu dari Nadiem, saya sedihnya luar biasa. Sedihnya karena dia anak saya dan dia orang yang menjalankan nilai-nilai keadilan, kebersihan yang berasal dari pendidikan kita berdua sejak kecil, bahwa orang itu harus bersih, harus jujur, harus tidak boleh mengambil hak orang lain, dan kami tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Kata Atika usai sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Oktober 2025. Atika berharap proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan adil agar kebenaran dapat terungkap. Tetapi kami tetap berharap dan berkeyakinan bahwa proses hukum akan dijalankan dengan baik untuk mendapatkan kebenaran ini. Pasti penegak hukum akan mencoba sebaik-baiknya untuk melakukan. Ucapnya. Sementara itu, ayah Nadiem, Nono Anwar Makarim, berharap Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan I Ketut Darpawan dapat membebaskan anaknya dari proses hukum. Harapan ini juga dituangkan dalam permohonan pra-peradilan tim penasihat hukum Nadiem. Bebas dong, bebas. Karena lubuk hati saya sendiri sebagai bapak itu yakin betul bahwa dia jujur, dan ini kelihatan juga yang penting. Ungkap Nono. Diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada periode 2019 hingga 2022. Nadiem meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan mengadili pra-peradilannya dan menyatakan bahwa status tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tidak sah. Pernyataan ini disampaikan Nadiem melalui tim kuasa hukumnya dalam gugatan pra-peradilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung Ceki Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, selaku pihak termohon. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem cacat prosedur. Menurut mereka, Nadiem belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Selain itu, surat perintah penyidikan, sprindik, dan surat penetapan tersangka yang dikeluarkan Kejagung terbit pada hari yang sama dengan penahanan Nadiem, yakni Kamis, 4 September 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.